Alhamdulillahirrabbilalamin, kesempatan pagi hari ini kita sama-sama kembali berkumpul, kembali berjumpa dalam satu event untuk para leader sekalian. Kita akan bahas, kita akan sharing. Insya Allah nanti juga boleh sharing setelah acara, ya masih ada kesempatan dengan saya, Pak Fatoni, Pak Ari. Saya melihat bahwa ada satu bekalan yang sangat kuat yang didapatkan oleh para agen HNI, para mitra HNI yang ikut event tersebut. Baik bekalan yang sifatnya fundamental, pondasi-pondasi, pemahaman, beliefnya, keyakinannya, sampai kemudian hal-hal teknis apa yang dilakukan, ini begitu sangat luar biasa dan dikawal dengan tugas-tugas dan alhamdulillah para peserta menjalankan dengan sangat baik. Dan Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kabar baik bagi kita semua hari ini. Kita akan segera buka kelasnya, launching di 2 tempat, di Bekasi, di Kerawang. Insya Allah Bekasi di tempat ini. Dan tempatnya terbatas, maka Bapak Ibu perlu pastikan ya setelah acara hari ini untuk segera mempersiapkan timnya untuk bisa ikut acara ini. Kemarin saya diskusi dengan Pak Ari, Pak Fatoni, Pak Wahyudin, saya sampaikan bahwa ada beberapa penjenjangan yang kemudian kita bisa ikutkan. Nah terus kemudian Pak Ari sampaikan kalau Ede nggak usah ikut, kata beliau gitu. Kalau kata saya, ya boleh aja kalau mau ikut gitu ya. Misalnya Ede yang memang belum punya tim solid. Tapi kalau Ede yang sudah punya beberapa mitra, baiknya mitranya yang diikutkan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya bertumbuh. Dan para Ede bisa kemudian fokus membangun jalur-jalur barunya. Seperti itu Bapak sekalian. Baik, saya akan coba ya presentasikan sedikit. Ya kilas balik. Karena sebagian mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini menguatkan kembali, mengingatkan kembali, dan insya Allah juga akan terus kita kuatkan di materi-materi kelas-kelas HBC maupun di grup-grup pendampingan yang membangun pola sukses bisnis HNI. Bapak Ibu, ibarat kita membangun satu bangunan, satu gedung, ya, maka Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bangun sebuah gedung yang tinggi, 5 lantai, 10 lantai, 20 lantai, apa yang lebih dulu harus dilakukan? Ya? Pondasinya diapain? Kuat, dikuatin. Dalam, terus apa lagi? Kokoh, apa lagi? Apa lagi, Pak? Beli tanah dulu. Ya Pak Ari ya? Beli tanah dulu dong gitu. Main bikin pondasi aja, tanahnya siapa itu? Iya enggak? Tanahnya dibeli dulu Bapak sekalian. Kalau tanahnya belum beli, kita main gali-gali aja, diomelin orang nanti. Bisa kena kasus hukum nanti ya gitu ya. Jadi pastikan tanahnya sudah ada dan legal, sudah kepemilikan, udah SHM gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, setelah kemudian tanahnya ada, kita siap kelola, maka yang pertama kali perlu dibangun adalah kita mulai membuat rancangannya. Rancang bangun keseluruhannya. Jangan main gali-gali aja gitu ya. Ya? Blueprintnya, rancang bangunnya, blueprintnya. Jadi nggak langsung bikin pondasi. Tanahnya belum ada, bikin pondasi. Pondasi di mana gitu. Rancangannya belum ada, kita main gali-gali aja. Nanti kalau salah ukuran gimana? Maka Bapak Ibu kita nanti akan memahami dulu petanya secara utuh, polanya secara utuh. Ya dimulai tempatnya sudah ada, kemudian rancang bangunnya kita buat, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bisnis HNI adalah satu bisnis model yang rancang bangunnya, blueprintnya jelas, A sampai Z-nya. A sampai Z-nya sudah jelas. Dan kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, ternyata kita nggak perlu mengerjakan A sampai Z. Bahkan kita tidak harus, berarti boleh ya, tidak harus di awal tidak harus punya kemampuan A sampai Z. Misalnya apa? Kita tidak harus dituntut untuk ngerti tentang keuangan, ngerti tentang accounting, nggak harus. Kita nggak harus ngerti detail tentang marketing. Apalagi marketing 4.0, 5.0. Apalagi sekarang sudah ada konsep, apalagi yang terbaru tuh, lagi viral, flywheel marketing. Apalagi itu Pak, gitu ya. Tapi ternyata Bapak sekalian, kabar baiknya adalah HNI sudah menjalankan proses-proses itu. Kita tinggal ikuti saja. Kita juga nggak harus punya kemampuan manajerial,
ya, memanage SDM, tidak harus Bapak Ibu. Yang kita harus pahami adalah pola membangun bisnis di tataran ini saja. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu mulai rancangannya. Alhamdulillah HNI sudah ada, blueprintnya sudah ada. A sampai Z, Bapak Ibu mau jadi apa, mau kemana, mau gimana, mau seberapa besar yang dicapai, sudah ada blueprintnya, rancang bangunnya sudah ada. Maka setelah itu, setiap kita, ketika ingin membesarkan bangunan bisnis kita di HNI, masing-masing, ya, Bapak Ibu ingin seperti apa? Ingin menjadi Presiden Leaders Club, seperti top mentor kita Pak Ari Mariadi, maka kemudian, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika kemudian kita merancang, ingin seperti apa bangunan bisnis saya di HNI. Setiap kita masing-masing. Ingin seperti apa timnya, ingin seperti apa hasil besarnya, seperti apa. Maka dimulai dari, kemudian segera membangun pondasinya. Untuk membangun pondasi apa yang kita lakukan lebih dulu? Ya udah. Blueprintnya udah ada. Apalagi? Digali dulu gitu loh. Digali dulu. Dan kemudian yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, kita perlu melihat kita membangun di daerah seperti apa model tanahnya, tipe tanahnya. Ketika kita membangun di Kalimantan dengan bangun di Bekasi, oh beda. Kontur tanahnya beda Bapak Ibu. Kita bangun di daerah pegunungan dengan di daerah di pinggir pantai, beda kontur tanahnya. Maksudnya apa? Bapak Ibu, setiap kita itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada. Dengan siapa kita banyak bergaul, dengan siapa banyak komunikasi, dengan siapa kita banyak ngobrol. Bacaan-bacaan seperti apa yang kemudian kita akses. Informasi-informasi seperti apa yang kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Medsos yang bagaimana yang kemudian kita konsumsi setiap harinya. YouTube seperti apa yang banyak kita tonton. Dan lain sebagainya. Itu adalah lingkungan yang kemudian mempengaruhi. Yang kemudian ketika kita bangun pondasi, kalau nggak tepat ngukurnya, maka hasilnya bisa meleset juga. Contoh gini, saya pribadi terlahir dari satu keluarga besar yang tidak ada satupun di keluarga besar saya itu pedagang, pebisnis atau pengusaha, nggak ada bos kalian. Sebagian besar, hampir 100% adalah pegawai, tepatnya PNS. Tepatnya lagi adalah sebagian besar guru, 90% lebih guru. Ya baik orang tua saya, kemudian kakak adiknya, rata-rata hampir semuanya pegawai dan hampir semuanya guru, hampir semua guru. Maka tidak ada dalam iklim berpikir saya itu tentang bisnis. Tapi alhamdulillah proses belajar, ketemu teman, cari buku-buku bacaan, ikut training, ikut seminar, kemudian bergaul dengan orang-orang yang tertarik dengan tema bisnis, maka kemudian bertumbuh sekalian. Nah, inilah yang disebut sebagai kita menentukan di mana titik kita memulai. Kita mengetahui lingkungan kita seperti apa. Jangan kemudian Bapak Ibu sekalian, kok Pak Fatoni bisa cepat banget suksesnya gitu ya. Saya perasaan sudah lebih dulu gabungnya sama Pak Fatoni. Ada nggak yang gabung lebih dulu dari Pak Fatoni? Ada. Pak Bori. Beliau gabung lebih dulu dari Pak Fatoni gitu loh. Senior, Masya Allah. Bajunya baju MC semalam kayaknya nih. Zoom, MC Zoom ya. Masya Allah, sama. Insya Allah segera nyusul suksesnya beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata lebih dulu memulai tidak jaminan lebih dulu berhasil, gitu ya. Bahkan belum berhasil dan insya Allah segera nyusul. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting kita ketahui di mana lingkungan atau tempat kita ingin memulai. Kalau lingkungannya belum kondusif, maka Bapak Ibu perlu mencari lingkungan yang kondusif untuk belajar, untuk sharing, untuk saling bertukar pikiran, ya, gali informasi, dapatkan motivasi. Ketika itu sudah didapatkan, maka insya Allah kita siap membuat pondasinya. Jadi kalau pondasinya
tadi lingkungannya adalah lingkungan yang bukan berkarakter pebisnis, usahawan, pedagang, maka kita harus mempersiapkan fondasi yang lebih dalam Bapak sekalian. Yang lebih kokoh, lebih besar dibanding orang-orang yang semenjak lahir, orang tuanya, om tantenya, pak de budenya, itu pedagang pebisnis. Beda Bapak sekalian. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Saya melihat beberapa teman saya, semenjak kecil itu memang sudah punya talenta luar biasa. Karena ternyata memang dari keluarganya, keluarga pebisnis, keluarga pedagang. Dan ternyata ketika mereka lulus sekolah, lulus kuliah, mereka segera menjalankan bisnis-bisnis yang cepat gitu ya. Cepat perkembangannya. Kenapa? Karena sudah diinstal dari kecil. Bahkan ketika bayi dia lahir, ya dibawa ke warung orang tuanya, ada transaksi-transaksi yang dia dengar gitu ya. Transaksinya didengarkan gitu loh. Tawar-menawar di situ dia dengarkan, bau uang dia cium gitu. Iya sekalian. Kalau orang Madura kan bau besi dari kecil. Benar Pak Imam ya? Dari kecil udah bau besi itu. Makanya pas udah gede, dewasa, dia merantau ke Bekasi, ke Jakarta, kemana-mana udah jadi pengusaha besi gitu ya. Rumahnya kayak istana. Dari kecil udah nyium besi. Nah kalau kemudian anak-anak ini dari kecil, udah nyium duit, nyium aroma transaksi, dia dengar terbiasa, maka terinstal kuat Bapak Ibu. Tapi bagi kebanyakan kita hari ini, coba ayo ngaku. Ada nggak yang mirip-mirip dengan saya? Yang suasana lingkungannya, keluarganya bukan pebisnis? Ada? Ada? Oh banyak, sebagian besar. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu pesan saya, tolong Pak Tony. Pesannya adalah, pastikan Bapak Ibu mempersiapkan pondasi, belajar pondasi, dan terus jaga pondasinya, terus terjaga kokoh, kuat, baik. Apa pondasinya? Yang pertama adalah belief. Keyakinan. Kita sama-sama paham bahwa Allah sudah janji. Allah sudah berjanji. Dan kita juga sama-sama paham. Kalau Allah berjanji, Allah nggak akan pernah ingkar. Betul nggak? Kalau manusia berjanji, bisa ingkar, bisa lupa. Nggak niat ingkar, tapi bisa jadi lupa. Tapi kalau Allah berjanji, nggak mungkin lupa, nggak mungkin ingkar. Apa janji Allah? Ana indadoni abdibi. Aku sesuai prasangka hamba kepadaku. Sebetulnya hadis kursinya panjang ya. Tapi penggalan awal ini kita hafal. Alhamdulillah hafal. Seharusnya Bapak sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat mudah kita pahami, mudah kita cerna, dan kemudian mudah kita aplikasikan dalam kehidupan. Di depan masih ada kosong, satu. Masih ada? Situ masih ada satu. Monggo silakan. Dan seharusnya Bapak Ibu, bagi kita, janji Allah ini sudah cukup harusnya. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata nggak mudah untuk punya yang namanya belief, keyakinan yang kokoh. Nggak mudah Bapak Ibu. Maka sekali lagi kita butuh mentor, kita butuh teman, butuh lingkungan, butuh siapapun untuk kemudian sama-sama terus menguatkan keyakinan kita. Pak, bisa nggak Pak saya sukses di HNI? Kata mentor, kamu bisa. Dia pulang ke rumah. Ketemu sama istrinya, nggak mungkin Pak, nggak ada tampang, nggak ada tampang, ngimpi, udah cari kerja sana, gitu. Ada kejadian mirip-mirip kayak gitu? Ada, kelihatan muka-mukanya. Udah Pak, cepetan cari duit yang jelas aja Pak, yang cepet ya, yang cepet, cash gitu. Gak usah ngimpi Pak, nggak ada turunan. Tuh, harus dijawab kalau dibilang kayak gitu. Saya memang nggak punya turunan sebagai pengusaha, pebisnis, pedagang, nggak ada. Tapi saya akan nanjak, cari tanjakan Bapak sekalian. Nggak ada turunan, cari tanjakan. Sepakat? Iya. Nggak ada turunan, cari tanjakan Bapak sekalian. Ya. Maka bangun keyakinan, belief yang kokoh Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya kita rekayasa secara pribadi, tapi kita butuh lingkungan. Dan alhamdulillah pertemuan-pertemuan seperti ini Bapak Ibu, kita ketemu mentor, ketemu teman-teman yang sama-sama masih merintis, bahkan nanti di event-event yang lain kita ketemu lebih besar lagi jumlahnya. Ternyata banyak ya agen HNI. Oh ternyata luar biasa semangatnya. Oh ternyata dari luar daerah mau jauh-jauh datang ke tempat ini dengan ongkos yang lebih besar dibanding biaya pelatihannya. Apa kira-kira goals mereka? Apa kira-kira visi besar mereka? Itu kita sharing, kita tanya.
Dan seringkali itulah yang kemudian menjadi inspirasi yang menguatkan keyakinan kita buat sekalian. Penting seperti itu. Dan itu yang saya lakukan. Itu yang dulu Pak Ari ajarkan dan terus saya jalankan. Kemudian apa lagi? Mindset. Mindsetnya harus benar, harus betul Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ada orang ingin berhasil di bisnis HNI. Tapi mindsetnya belum benar. Yang belum benar kayak gimana mindsetnya? Mindsetnya masih mindset dagang, jualan. Tempo hari saya ketemu dengan mitra baru, belum lama gabung. Ngobrol lah, datang ke rumah. Ya ngobrol-ngobrol ringan, terus, iya sih Pak, tapi saya belum aktifin lagi tuh, ya itulah, apa namanya? Marketplace-nya, saya belum aktifin lagi. Oh ngobrol-ngobrol, oh ternyata mindsetnya masih dagang. Kalau mindsetnya nggak berubah, nggak ditumbuhkan, nggak bener mindsetnya, sebagaimanapun hebatnya effort dia, usaha dia, ikhtiar dia, maka Bapak Ibu mohon maaf, tidak akan berhasil. Loh Pak, bukannya Allah yang menentukan berhasil? Iya, Allah menentukan keberhasilan. Tetapi syarat-syarat keberhasilan itu harus kita penuhi dulu. Salah satunya adalah belief, keyakinan yang kuat. Kemudian mindset yang benar. Mindset yang benar seperti apa di bisnis network marketing, di HNI? Mindsetnya adalah Bapak Ibu, kita tidak harus jualan di sini. Kita menjadi pengguna loyal. Dengan cara loyal pakai, cintai produk-produk HNI. Gitu kan? Iya, loyal pakai itu terjadi ketika kita sudah cinta sama produk HNI Bapak Ibu. Betul nggak? Cinta perusahaannya, cinta produk-produknya. Kalau kita nggak cinta, nggak mungkin kita loyal Bapak Ibu. Kita masih akan kemudian berpikir, sabunnya ada yang lebih murah. Saya pakai yang boy aja deh. Gitu. Masih kemudian kita nawar-nawar di pikiran. Dan tindakannya juga akan demikian. Ya. Maka kemudian harus kita benerin dulu. Konsep PCA adalah satu konsep yang sudah begitu sangat luar biasa. Konsep yang ibaratnya kalau Bapak Ibu sekalian, kita bicara bisnis yang tadi harus ngerti tentang keuangan, manajemen, ngerti tentang marketing, dan sebagainya. Maka Bapak Ibu itu adalah bisnis yang kita dikerjakan A sampai Z. Tapi kita di HNI, kita rasa-rasanya nggak usah A sampai Z, A, B, C, D, seterusnya sampai Z. Enggak Bapak Ibu. Kita ujung-ujungnya doang. Apa itu? X, Y, Z. Nah, dari W deh. Ya, biar agak banyak kan. Apa itu? Pakai, cerita, ajak, bina. Gitu sekalian. Mindsetnya harus benar di situ. Tidak ada di sana jualan, nggak ada. Tapi kalau ada orang mau beli dari kita, boleh. Dan segera diarahkan untuk bertumbuh menjadi seorang pemakai loyal. Kemudian dia banyak melakukan proses cerita. Kemudian dia segera dilatih untuk mau ngajak orang. Dan kemudian orang yang sudah berhasil diajak, gabung, kemudian dibina. Cuma itu aja prosesnya. Kita nggak harus ngurusin keuangan, nggak harus ngurusin manajemen, nggak harus ngurusin marketing, dan sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Tapi kalau mau belajar itu, mau kuliah di situ, boleh juga untuk tambahan penguatan wawasan kita. Boleh Bapak Ibu. Tapi tidak dituntut harus dikuasai semenjak awal. Sampai sini paham? Jadi mindsetnya harus benar. HNI tidak harus jualan. Dan memang tidak jualan. Tapi kita ajak orang untuk sama-sama seperti kita. Loyal, cinta, loyal, pakai produk-produk HNI, lalu aktivitas cerita, ajak, dan membina. Maka saya menyebutnya sebagai 4 jago. 4 jago sekalian. Ya, bukan 4 babon. 4 apa? 4 jago. Jago apa? Jago pakai dulu. Gimana mau jago cerita kalau belum pakai? Hoax namanya. Oh, ini luar biasa. Kopi ginseng. Wah, jreng. Oh, enak rasanya kayak kacang-kacangan. Iya gitu kan. Wah, ceritanya hebat, narasinya keren. Udah minum memang? Belum datang. Ya jangan Bapak Ibu. Katanya gitu ya. Katanya teman-temannya udah nyoba, ya jangan. Tapi pastikan kita sudah pakai, sudah konsumsi dulu. Maka jago pakai Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu sekalian di HNI, kalau mindsetnya benar, kita tidak fokus kepada mempelajari lebih detail dalam baru action, tidak. Kita pakai produknya, pelajari, baca sedikit, sedikit aja kan di product knowledge cuma sedikit tulisannya. Ya pelajari itu sudah cukup.
tapi kita pakai produknya, maka kita dapat pengetahuan yang kuat. Kita akan cinta dan loyal terhadap produk-produk HNI. Gitu sekalian. Paham ya? Sampai sini paham? Mindsetnya harus benar. Kemudian attitude, sikap. Attitude adalah sikap. Sikap yang positif terhadap perusahaan HNI. Wah, HNI mah gini. Wah, ada dari luar gitu informasi-informasi miring yang nggak jelas kebenarannya gitu ya. Kemudian nggak kita konfirmasi, oh ada berita-berita hoax gitu tentang HNI. Oh HNI mah gini gitu. Itu sebenarnya itu bukan Muslim semua loh, Cina juga di sana gitu. Ada nggak kira-kira Cina di HNI? Cina Muslim. Boleh kan? Boleh. Saya ada mitra turunan Tionghoa, Chinese gitu ya, bukan Muslim, boleh nggak? Boleh, jadi pengguna loyal beliau. Rutin tuh beli susu kambing, beli extra food, alhamdulillah Bapak sekalian. Boleh. Memang benar gitu ya. Cina juga, nggak murni Muslim. Ya ada mitra-mitra kita, nggak apa-apa. Maka Bapak Ibu, attitude, sikap kita terhadap perusahaan harus positif. Kemudian sikap terhadap mentor. Attitude sama mentor seperti apa? Menghargai, menghormati. Tapi kemudian tidak kemudian mendewa-dewakan dan kita merasa, wah, saya nggak enak sama Pak Purwo misalnya gitu. Itu top leader saya, top mentor. Merasa sungkan, nggak akan maju Bapak Ibu. Maka bersikap yang positif terhadap mentor, menghargainya, dan segera merasa nyaman dan setara. Maka Bapak Ibu akan segera menyusul mentor, Bapak sekalian. Ini rumus yang saya pelajari dari para top mentor HNI. Kalau kemudian ada orang-orang, ada mitra-mitra semangat luar biasa, tapi ketemu top-top mentornya, agak berjarak. Berat untuk sukses Bapak Ibu. Ngobrol bareng, ngopi aja, agak-agak gimana gitu. Ngeredek. Padahal juga kita kan nggak makan orang gitu loh. Sama-sama makannya nasi doyan, ayam doyan, daging kambing doyan, sama lah. Ngopi HNI ya doyan gitu loh. Kenapa harus ngeredek, takut? Nggak usah Bapak Ibu. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu ya ada kesempatan makan bareng mitra gitu ya. Qadarullah tuan rumahnya masak-masak gitu. Beberapa mitra habis ngambil makan itu langsung ke ruangan yang lain gitu. Sini, kata tuan rumahnya. Sini kan habis diajarin. Segera merasa sejajar, setara, nyaman gitu loh. Jangan sampai merasa, dredeg. Susah Bapak sekalian. Maka untuk kemudian membantu merasa sejajar dan setara. Bukan berarti, mentor, dikeplak kepalanya, songong namanya. Setara kan kita setara, enggak gitu juga gitu ya. Songong namanya. Kemudian attitude kepada mitra. Seperti apa? Mitra itu seperti halnya murid dalam proses belajar. Tetapi Bapak Ibu jangan kemudian merasa, saya kan guru. Ya enggak gitu-gitu amat juga. Tetap segera Bapak Ibu sekalian sebagai mentor. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi apalagi top leader, bonusnya udah gede, down to earth. Ini saya belajar dari Pak Raufik, belajar dari mentor kita Pak Ari. Merasa kalau mitra kita khawatirnya dia belum berani merasa sejajar dengan mentor. Mentor itu punya sikap yang kemudian dia turun, merasa membuat mitra untuk segera nyaman dengan dia. Bisa dipahami? Waduh, Bu Siti Muninga mau doa top leader, saya nggak nyaman gitu mitranya. Maka Bu Siti memposisikan diri seperti mitra yang baru, kayak gitu. Ini sikap terhadap mitra. Kemudian attitude terhadap cross line, terhadap yang bukan mitra kita, terhadap mitra-mitra orang lain yang nggak ada hubungan hierarkis atas maupun bawah dengan kita di HNI. Sikapnya seperti apa? Sikapnya menghargai, menjaga, membantu, mendoakan. Nggak ngakal-ngakalin, nggak nyurang-nyurangin. Sepakat? Nah ini penting Bapak Ibu. Kalau ini kita jaga betul, maka insya Allah pondasi bangunan sukses kita di HNI akan segera bertumbuh. Kemudian berikutnya apa? Knowledge, pengetahuan. Terus belajar, segera belajar, cepat belajar, dan kemudian cepat paham apa yang dipelajari dan actionkan. Karena kalau banyak belajar saja, banyak paham saja, actionnya kurang, nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Apalagi kalau nggak belajar, nggak action. Ya sudahlah. Mau sukses? Mau Pak, saya mau sukses Pak. Yakin sukses? Yakin Pak. Kan udah diajarin belief Pak. Mindsetnya juga saya udah oke lah, udah oke. Attitude saya udah bener Pak. Tapi nggak mau belajar dan nggak mau praktek Bapak Ibu. Ya nggak berhasil juga.
Makanya segera belajar dan segera pahami, lalu praktekkan berulang-ulang. Satu ilmu kita pahami, kita praktekkan 10 kali, itu terbaik, the best. Dibanding satu ilmu kita pelajari berulang, tapi kita nggak praktekkan. Maka satu ilmu akan menjadi expert kita di bidang itu. Nanti belajar ilmu yang lain. Kemudian asah terus skillnya. Asah skill ini dengan praktek Bapak Ibu. Dan di HNI tidak menuntut untuk kita punya banyak skill di awal. Skill yang dituntut di awal adalah jago pakai. Itu skill pertama tuh. Skill pertama ya. Bagaimana bisa jago pakai? Ya tentunya ketika kita sudah rutin pakai, kemudian kita pahami. Nah, selanjutnya next slide. Wow, ini tolong dibantu. Nah, boleh sini dulu. Sip. Ya. Oke, ini kelihatan yang belakang ya. Berikutnya Bapak Ibu, ketika bangunan sudah kita bangun pondasinya, kokoh pondasinya, pertanyaan saya, apakah sudah bisa disebut sebagai sebuah bangunan? Belum. Kalau itu adalah bangunan hotel atau rumah kos-kosan, kira-kira udah bisa menghasilkan belum? Belum, gitu ya? Belum. Kenapa belum? Karena baru pondasi saja. Ada orang bilang ya, 90% kesuksesan adalah pondasi. Belief, mindset, attitude, knowledge, skill. Betul, saya sepakat. Tetapi kalau nggak diapa-apain, segera nggak kita bangun, ya nggak menghasilkan juga. Nggak ada actionnya, nggak menghasilkan. Maka yang kedua adalah kita segera perlu membangun pilar-pilarnya. Tiang-tiangnya. Kalau bangunan kayak gini kan ada tiang-tiang tuh. Ya betul nggak? Sudut-sudut itu ada tiang-tiang tuh. Kemudian dicor tiangnya. Betul ya? Soko bangunan. Nah, pilar-pilar atau tiang-tiang itu Bapak sekalian, di konsep bisnis HNI adalah loyal pakai produk. Loyal pakai produknya. Bapak Ibu nggak akan terbangun bisnis Anda di HNI kalau kemudian kita masih negosiasi sama mentor. Tar. Kalau sabunnya saya pakai yang itu aja ya, yang merah-merah itu. Lebih murah. Tapi saya 200 poin kok, nggak apa-apa 200 poin gitu. Nggak akan berhasil Bapak Ibu. Dijamin nggak akan berhasil. Kenapa? Karena dia masih negosiasi. Dia nggak loyal, dia nggak cinta. Dia cuma mau ngambil cuannya doang. Nggak berhasil Bapak Ibu. Bisnis HNI unik, berbeda. Kalau kita mau benar-benar berhasil, maka semua prosesnya harus dijalani totalitas Bapak Ibu. Dan insya Allah nanti bicara 200 poin, itu ringan, mudah. Bahkan nggak hanya 200 poin, 600 poin itu mudah. Sepakat? Sepaket ya. Loyal pakai produknya. Bagaimana Pak? Ini muncul pertanyaan. Bagaimana kemudian pilar-pilar bangunan bisnis kita HNI kokoh? Supaya mitra saya dan mitra-mitra saya loyal pakai produknya. Maka dimulai dari mempelajari 1, 2, 3 produk, lalu kemudian kita pakai produk itu. Oh, sekarang ada produk baru. Apa produk baru? Susu? Susu apa? Susu EGM apa? Gula aren. Oh, produknya nggak ada kok, gambarnya udah kemana-mana. Saya bingung gitu. Udah pada diposting sih. Padahal yang keluar cuma kopi ginseng gitu. Wah, ini penyebar hoax nih. Wah, saya nggak berani nyebar itu. Bahkan ada LED yang nyebar-nyebar juga Bapak sekalian di statusnya gitu ya. Ada EGM sama kopi ginseng. Padahal yang muncul baru kopi ginseng. Kita fokus yang ada Bapak sekalian. Kita fokus yang ada. Nah, kita punya produk baru kopi ginseng. Cobain Bapak Ibu. Ada yang sudah coba? Oh, udah alhamdulillah. Rasanya gimana rasanya? Enak, kacang-kacangan. Gurih-gurih ya. Manis-manis. Agak pahit. Manisnya sedikit ya. Terasa enak. Jreng. Bapak Ibu, jujur li ya. Jujur li. Jakarta Selatan. Kan ngomongnya gitu ya. Kalau saya pribadi, kopi ginseng ini saya butuh penyesuaian. Saya coba sekali. Apa sih ini lagi? Aneh gitu loh. Bagi saya aneh rasanya. Akhirnya saya bikin lagi. Udah habis nih. Saya bikin lagi. Saya campur Bapak sekalian. Saya campur pakai kopi
premium, Sevel premium. Karena Sevel premium bagi saya udah cocok banget, udah gue banget gitu loh. Saya campur kopi Sevel premium, baru nendang nih saya bilang gitu. Jadi powerful banget rasanya, sama memang kerasa gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah itu saya coba murni lah kopi ginseng. Baru mulai nih penyesuaian. Setelah 2 harian lewat, 3 hari, ini baru mulai kerasa nih. Kerasa nyaman di lidah dan mulai bisa merasakan di badan efeknya kayak gitu sekalian. Jadi Bapak Ibu, dan saya nggak mempelajari secara detail. Ini materi tentang kopi ginseng seperti apa gitu ya. Cari mungkin flyernya, PDF-nya segala macam, enggak. Saya cuma pelajari bahwa ini konsep produk yang bagus banget, yang keren banget, yang insya Allah akan menjadi salah satu senjata bagi kita untuk kemudian semakin meluaskan pasar dan semakin membesarkan omset kita. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, loyal pakai produk itu dimulai dari pahami, cintai, loyal pakai, seperti itu. Dan mungkin di awal-awal kalau belum nyaman, terusin aja. Nanti juga nyaman kayak gitu. Sampo nih. Ya, ada beberapa keluhan. Kok saya pakai sampo jadi ketombean? Ada nggak kayak gitu? Ada nggak? Ada. Nah, termasuk saya. Tapi saya merasakan bahwa ini samponya beda, mild banget, nyaman sekali ya di kulit kepala dan rambut. Cuma masih ada kelemahan nih. Nah, saya akalin Bapak Ibu. Karena ini edukasi dulu sebelum ada sampo HNI, saya sudah terapkan konsep ini dan saya edukasikan. Yaitu pakai apa? Pakai MHS. Jadi pastikan ada MHS di kamar mandi, jangan kemana-mana. MHS di kamar mandi. Akhirnya saya taruh lagi MHS di kamar mandi. Keramas pakai sampo, ambil MHS kira-kira 1 atau 2 sendok makan lah. Ya kira-kira aja, rambutnya kan beda-beda. Ya, Pak Didin, saya, Pak Unang, ya beda dengan ibu-ibu yang rambutnya panjang tebel kan gitu. Sesuai kebutuhan. Udah kosok, cep, garuk gitu kan. Ya pokoknya biar meresep lah, enak gitu. Baru kemudian diguyur, baru sampoan lagi. Jadi boros dong Pak. Bapak Ibu nggak jadi, kita nggak mikir boros. Kita pikir kualitas, ya nggak? Kita udah cintai produk-produk HNI kok. Pikir boros gitu loh. Iya kan? Omset malahan. Terus nanti rasakan sensasi yang berbeda Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu treatment dengan MHS plus sampo HNI, sampo Haya itu, nanti setelah kita udah guyur nih, rasanya langsung kayak nyaman sekali. Bener, buktiin deh. Kayak mijit sendiri. Nyaman, beneran nyaman, enak ya. Terus yang biasanya gatel-gatel nggak ada lagi, alhamdulillah. Ya, karena tempo hari saya mau ke tempatnya Pak Yoko, ya, ngisi home sharing di BC beliau. Saya berangkat terus saya garuk-garuk aja sambil nyetir, garuk-garuk. Terus saya ke BC Pak Fatoni nyamper beliau. Akhirnya beliau yang lanjut nyupirin. Selama perjalanan saya garuk-garuk. Terus di celana hitam, lah beneran itu ketombe banyak banget saya bilang gitu. Sampai rumah Pak Yoko, sampai di BC beliau, saya numpang kamar mandi. Izin kamar mandi gitu. Alhamdulillah di kamar mandi ada MHS, ada sampo Haya. Saya langsung keramasan pakai sampo. Saya garuk gitu. Wah, udah nyaman, dah sisiran rapih lagi. Nggak tahu kalau saya ternyata keramasan di kamar mandi gitu. Dan alhamdulillah setelah itu nggak gatel lagi. Jadi silakan pakai treatment ini Bapak sekalian. Nah, inilah cara sederhana Bapak Ibu menjelaskan produk. Nggak harus hebat seperti Umi Sabil, nggak harus. Bukan berarti nggak boleh ya. Kan untuk menjadi seperti Umi Sabil, proses belajarnya panjang gitu loh. Lah Bapak Ibu kalau pengen punya kemampuan seperti Umi Sabil dulu baru jadi LED, yuk kelamaan. Mau? Enggak. Sambil belajar, sambil memantaskan diri secara keilmuan bertumbuh, praktekkan dengan cara-cara sederhana dan edukasikan kepada para mitra. Lebih mudah diterima dan orang langsung bergerak mau ngikutin kita. Sepakat? Ini cara sederhana, membangun pilar-pilar bangunan bisnis kita. Maka loyal pakai. Tapi Bapak Ibu, ketika kita sudah lakukan proses ini, kita berhenti. Itu seperti halnya kita lagi bangun bangunan, bahkan mungkin mitra sudah ada, dindingnya sudah terbentuk, kita ketrekin lagi pakai palu godam itu, tiang-tiangnya. Duer dirubuhin lagi. Masih berpikir, aduh, saya harus kurangi budget beli produk HN ini. Gitu. Itu seperti ngeruntuhin bangunan kita, Bapak Ibu sekalian. Paham di sini?
Maka pastikan Bapak Ibu konsep ini terinstal kuat di diri kita, para leader sekalian, juga para mitra. Pahamkan dengan cara-cara yang paling sederhana, paling masuk akal, dan tidak melebih-lebihkan. Jangan bilang, kopi ginseng ini adalah yang terbaik di dunia. Bapak Ibu kalau minum kopi ginseng ini, 1 pouch aja, orang yang tadinya lumpuh langsung bisa jalan. Ya nggak boleh. Orang kita belum buktiin gitu kan. Mungkin bisa jadi ada, tapi kan tidak terjadi kepada semua orang gitu loh. Setiap orang beda-beda kasusnya. Tapi kita powerful promise-nya berlebihan. Itu gimmick yang kemudian bisa berujung kebohongan. Ini nggak boleh. Lakukan cara-cara sederhana yang wajar, yang mudah diterima, dan orang mau melakukan. Maka kalau dari materi Pak Ari semalam, jam terbang Bapak Ibu. Jam terbang. Jam terbang kita pakai produk HNI, jam terbang kita membangun kreativitas dengan produk HNI, ini menentukan bagaimana kita bisa menjelaskan produk secara mudah dan sederhana. Lanjut, ya. Kalau tadi pilarnya adalah loyal pakai produk, maka dindingnya, ya bangunan udah ada pondasi, udah ada pilar-pilar tiang-tiangnya, bisa nggak ditempatin? Kalau hotel udah bisa disewain belum? Belum, Bapak. Belum menghasilkan. Maka harus segera dibangun dindingnya, tembok-temboknya. Yaitu apa? Yaitu proses cerita dan ajak, Bapak sekalian. Cerita dan ajak. Cerita nggak bisa dipisahkan dengan ajak. Karena kalau Bapak Ibu cerita HNI, gimana? Sudah melakukan cerita-cerita? Udah Pak. Kepada berapa orang? Saya 20 orang sehari Pak. Keren, bagus. Gimana? Berapa orang gabung? Gak ada yang gabung gitu. Kayak cerita Pak Ari semalam. Gak ada yang gabung. Kok bisa gak ada yang gabung? Ya kan katanya saya suruh cerita aja Pak. Iya gak? Mungkin ada mitra-mitra yang kemudian memahami proses ini. Udah pokoknya saya cerita aja Pak. Padahal cerita itu harus diikat dengan ajakan. Cerita HNI, cerita produk HNI. Ayo gabung. Gitu langsung. Ayo beli produknya. Gitu Bapak sekalian. Dan Bapak Ibu ketika kita sudah bundling, kita sudah satukan konsep cerita dan ajak, itu belum tentu orang gabung. Ya nggak? Apalagi kalau cerita doang. Kemungkinan gabungnya sangat kecil seperti itu. Maka ini harus dipahami bahwa dinding dari bangunan bisnis kita di HNI adalah cerita dan ajak. Cerita, ajak, cerita, ajak. Semakin banyak kita cerita dan ngajak orang, maka jam terbangnya semakin banyak, semakin tinggi, dan insya Allah kemampuan kita semakin bagus, dan orang akan semakin mudah tertarik. Kalau dulu, ya saya awal-awal ya gabung dibimbing oleh Pak Ari, kemudian melakukan proses cerita ajak, ya masih culun gitu loh. Mau ngomong apa gitu. Bahkan presentasi di hadapan 5 orang aja nggak berani. Sampai akhirnya ada undangan dari mitra saya di Gunung Kidul, di Wonosari. Kakak sepupu saya, beliau seorang perawat ya. Terus mengumpulkan sekitar 30 orang. Saya Pak Ari ke sana. Saya nggak pernah presentasi di hadapan 5 orang. Kalau presentasi ke saudara-saudara, 1, 2 orang, 3 orang paling. 5 orang nggak pernah. Langsung ada 30-an orang kurang lebih. Dan waktu itu saya nggak nyangka kalau saya suruh ngomong juga. Dijebak. Sama mentor saya Pak Ari. Nanti sebelum saya, antum dulu yang ngomong. Enggak lah, saya udah begitu aja tuh. Masa suruh ngomong langsung orang banyak. Orang belum latihan 5 orang, 10 orang, belum latihan. Kok langsung suruh ngomong segitu banyak orang? Beliau ngancem. Udah jauh-jauh diancem lagi. Kalau antum nggak mau tampil, nggak mau presentasi, saya juga nggak mau, kata beliau gitu. Waduh, ini mitra saya ya. Bisa gagal ini, saya bilang gitu. Ya udah terpaksa deh. Lalu saya minta saran beliau. Saya ngisi materi apa? Kata beliau, terserah. Pokoknya ngomong. Nah, cerita. Proses belajar Bapak sekalian. Alhamdulillah saya cari tema opoy, saya bilang gitu. Baru sembuh dari pilek, baru sembuh dari batuk, suara masih parau dan bindeng gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya mulai presentasi, saya waktu itu kalau nggak salah cerita tentang diagnosa, sign of hand. Karena saya belum menguasai, saya cerita cuma ya beberapa lah, sedikit lah. Kurang lebih setengah jam. Ngobrol, ternyata antusias. Ada sebagian, itu ada sekitar 5 atau 6 orang itu perawat sama bidan. Lihatin, antusias banget. Ketika melihat mata-mata yang penuh antusias, semangat gitu, saya jadi semangat Bapak Ibu. Dan alhamdulillah selesai presentasi, pilek saya udah plong. Enak bener, sembuh gitu. Alhamdulillah. Jadi ternyata kekuatan tampil
dengan gemeteran di awalnya itu bisa memberikan efek kesembuhan. Jadi kalau ada yang meriang-meriang, presentasi aja. Minum herba belum sembuh, presentasi Bapak Ibu. Oke, dindingnya apa? Cerita ajak. Itu harus menjadi satu kesatuan. Jangan cuma cerita doang. Ya kalau cuma cerita doang, di warung kopi, di pos satpam, di mana-mana kita cuma cerita-cerita sama orang. Ngopi-ngopi, ngerujak-ngerujak, ngeliwat-ngeliwat, nggak jelas. Cerita ajak, cerita ajak. Oke, kemudian ketika sudah mulai terbangun dinding-dindingnya, terus lakukan proses itu, cerita ajak. Mulai dicat tuh, dikasih ornamen-ornamen. Itu proses cerita ajak itu Bapak sekalian. Proses cerita ajak. Lalu selanjutnya apa Bapak sekalian? Toppingnya harus ada. Bangunan udah bagus nih, udah dicat segala macam. Belum dikasih topping, belum ditutup. Bisa ditempatin nggak? Belum bisa. Maka harus ada atapnya yang menjaga supaya bangunannya bisa ditempati nyaman. Apa itu? Itu adalah proses pertemuan pembinaan. Ketemu mentor, ya, kita dibina oleh mentor, kita ikut pembinaan di sana, dan kemudian segera membina mitra. Nah, itu adalah proses topping di atas. Monitoring, evaluasi, Bapak sekalian. Maka ini adalah membangun pola sukses bisnis HNI. Kalau kita pahami konsep ini, maka semakin sederhana sesungguhnya pola proses kerja kita di HNI, Bapak sekalian. Sederhana nggak? Sederhana Bapak Ibu. Kalau selama ini, kayak jelimet banget ya. Saya harus seperti Pak Fatoni, ngerti tentang marketing plan-nya, ngerti tentang bisnis plan-nya, harus ngitung receh, ngitung detail, rigid gitu. Pusing Pak. Saya kayaknya nggak punya jago matematika, sebelum ngitung udah keringetan duluan, gitu kan. Betul nggak? Maka setelah kita paham ini, ternyata nggak harus begitu. Ikuti proses ini, sambil kemudian knowledge-nya yang diperlukan ditambah. Saya sudah mulai perlu belajar marketing plan, ngitung-ngitung, belajar. Di awal-awal belum. Di awal-awal tuh ya ini, cintai produknya, pahami, kemudian loyal pakai. Lalu ajak mitra seperti itu juga. Terus proses ini terus berulang Bapak Ibu sekalian. Maka semakin terus kita jaga, belief-nya semakin kita kuatkan. Ikut pertemuan-pertemuan, ikut pelatihan-pelatihan, training-training, ketemu mentor lagi, ngopi sama mentor lagi, minta advice-nya, minta doanya, semakin menguatkan keyakinan. Dan mindset-nya terjaga kokoh, kuat, bener, mindset bener. Seorang pebisnis atau marketing HNI. Bicara tentang mindset, seringkali juga Bapak Ibu, ada yang menggerogoti mindset para leader HNI. Termasuk para LED. Dan saya pernah merasakan. Yaitu apa? Serangan-serangan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman yang kemudian mengatakan, nggak ada MLM syariah. Pernah dengar? Nggak ada. Semua MLM haram gitu. Saya juga, gimana jawabnya gitu kan? Bingung gitu. Ini ada bukunya tebal banget, bacanya males juga kan gitu. Awalnya begitu sekalian. Tapi gitu kan, tapi saya butuh, ya harus saya baca. Saya coba cari informasi di YouTube, saya coba konsultasi kepada mentor, konsultasi kepada Dewan Pengawas Syariah. Gimana cara kita menjelaskan? Dan bener nggak sih HNI itu sebuah bisnis atau marketing yang syariah? Bener nggak sih gitu loh? Cari informasi. Ketika sudah mantap gitu ya, maka kemudian mindsetnya terjaga kokoh. Maka saya sering ulang-ulang, saya sampaikan kepada para mitra. Sederhana cara jawabnya Bapak Ibu. Sederhana sekali. Bicara tentang ibadah, semua ibadah itu hukum asalnya haram. Nggak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menganjurkan atau pernah dicontohkan atau diperintahkan. Kayak gitu. Tapi seluruh muamalah, hubungan sesama manusia, hubungan horizontal, ini boleh, halal, semuanya boleh. Kecuali ada yang dalil yang mengharamkannya. Jelas, clear Bapak sekalian. Terus kemudian, jawaban kedua, itu yang pertama. Jawaban kedua adalah, bagi saya, kalau ada waktu itu ada yang coba ngajak diskusi, panjang ngobrol segala macam, nggak ketemu titik temunya. Ya sudah, kalau saya bilang gini, kalau antum meyakini itu, silakan pegang kuat-kuat. Tapi saya meyakini yang saya yakini hari ini. Dan bagi saya, ini jawaban kedua, bagi saya, sebagai seorang muslim yang tinggal di Indonesia, maka saya mengikut fatwa ulama-ulama yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, ada lembaga resmi yang kompeten, yang duduk di sana adalah para ulama
yang paham tentang Quran, tentang hadis, dan berbagai hal tentang agama ini. Dan mereka nggak sembarangan mengeluarkan fatwa. Maka saya ikut pendapat para ulama di Indonesia. Clear? Mudah? Kalau orang berbeda dengan kita, ya biarkan, boleh, silahkan. Tapi ini mengokohkan, menjadi benteng penguatan bagi kita. Maka terjaga mindset kita tetap kokoh, benar bagus sekali. Sampai sini bisa difahami? Baik, Bapak Ibu, konsep ini adalah konsep yang nanti silahkan disampaikan di berbagai forum home sharing. Termasuk konsep ini juga akan kita sampaikan di forum HBC. Kita kuatkan kepada para mitra. Termasuk nanti Bapak Ibu ketika mau bicara produk, selalu hadirkan gambar ini. Mau digambar sendiri di papan tulis, boleh. Ya, mau digambar sendiri pakai spidol warna-warni, konsep ini boleh. Jelaskan, sampaikan Bapak Ibu. Kemudian ketika mau jelasin produk, maka sampaikan konsep ini. Monggo silakan Bu. Ternyata dalam konsep bisnis bangunan bisnis HNI, KHT adalah proses ini. Membangun pilar bangunan, yaitu loyal pakai produk. Maka kemudian saya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kalau teman-teman fokusnya di satu saja misalnya KHT, sesungguhnya dia ibarat orang mau bangun bangunan, tapi nggak bangun pondasi gitu loh. Paham nggak? Dia langsung bikin tiang gitu. Kira-kira kokoh nggak bangunannya? Nggak kokoh. Atau membahas produk terus. Ya cuma bangun tiang aja. Jualan aja. Bangunannya nggak kokoh. Maka yang paling penting ini adalah beriringan. Kita mempelajari produk. Kita melakukan proses cerita ajak. Kita ikut pembinaan. Pondasi terus dikuatkan. Pondasi terus dikuatkan. Terus belajar tentang mindsetnya, tentang beliefnya, tentang sikap-sikap yang positifnya. Pengetahuan-pengetahuan baru tentang bisnis ini. Skill-skill baru apa yang dibutuhkan. Sehingga kalau polanya sudah jelas Bapak Ibu, maka Bapak Ibu nggak akan kemana-mana tuh. Nggak akan liar cara berpikirnya gitu loh. Tentang bisnis ini. Wah, kayaknya nggak prospek Pak bisnis ini Pak. Bonusnya kecil Pak. Berapa bonusnya? 2 juta. Lumayan lah. Bonus teman saya baru 50.000 Pak gitu. Tapi saya udah lama mulainya Pak. Pangkat saya sudah ED Pak. Saya nggak naik-naik jadi LED Pak. Nyindir. Nah, Bapak Ibu, fenomena ini terjadi nggak? Fenomena ini terjadi. Fenomena ini terjadi di banyak leader, banyak led. Kenapa? Karena mereka melihat dirinya dan orang-orang yang jauh di atasnya. Dia nggak mensyukuri bahwa dia gabung di HNI adalah sebuah anugerah, bener nggak? Itu dilupakan. Dia nggak mensyukuri bahwa dia sudah loyal pakai produk HNI, terbantu terjaga kesehatannya dengan produk-produk halal berkualitas terbaik dari perusahaan Muslim, gitu loh. Itu belum disyukuri, gitu loh. Kemudian dia belum mensyukuri, dia sudah sampai jenjang ED, sudah ED. Orang masih berjuang, masih AB jadi manajer. Kurang 100 poin lagi. Dia sudah ED. Tinggal fight untuk meluncur lebih jauh gitu loh. Tapi kemudian, wah di sini kemerungsung nih. Aduh gimana nih, pusing nih. Nggak syukur Bapak sekalian, nggak bersyukur. Padahal sudah banyak hal baik yang harus disyukuri lebih dulu. Terus lagi, sudah ED, sudah punya banyak mitra. Bonus 2 jutanya belum disyukuri gitu loh. Alhamdulillah ada mitra saya yang sudah loyal pakai produknya. Benar-benar sudah ngomongnya gini, Pak, kalau di HNI produk-produk kebutuhan harian sudah ada, saya nggak mau pakai produk-produk lain. Oh kayak gitu sekalian. Ada nggak mitra-mitra kayak gitu? Ada. Udah disyukuri belum? Adanya ngeluh, aduh Pak kok susah jadi LED Pak. Yang ada belum disyukuri, maka wajar kalau semakin sulit jadi LED gitu sekali. Maka kembali lagi tuh membangun pondasi. Seiring dengan kita bertumbuh ke atas, pondasinya dijaga kuat dan terus dijaga kekuatannya. Jangan sampai pondasinya udah kuat, tanah sekitarnya ini mulai di bulldozer gitu ya. Di bulldozer sama orang lain gitu. Jangan sampai Bos sekalian. Maka kita perlu jaga lingkungan. Teman-teman sesama HNI dijaga, ayo sama-sama sukses. Ayo jadi sparring partner gitu. Kalau perlu cari mitra atau apa namanya? Crossline yang sama-sama punya
fight gitu loh, sama-sama pengen berjuang, sama-sama ingin berhasil. Ayo jadi sparring partner saya. Ayo sama-sama sukses. Jaga kita, lingkungan kita terjaga. Maka itulah perlunya pertemuan-pertemuan seperti ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.